Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang pencegahan dan pengobatan hipertensi. Sebelum kita masuk ke pengobatan dan atau pencegahan, kita harus tahu dulu macam-macam hipertensi. Yang pertama adalah hipertensi esensial, primer atau idiopatik, di mana 90% dari kasus hipertensi. Faktor yang mempengaruhinya adalah usia, jenis kelamin, riwayat merokok, kolesterol, berat badan, aktivitas renin pada plasma. Yang kedua adalah hipertensi sekunder. Kasusnya 6-8% dari seluruh penderita hipertensi. Akibat dari penyakit obat lain, misalnya penyakit ginjal disebut hipertensi renal. Obat-obatan pemicunya misalnya hormon kontrasepsi, hormon kortikosteroid, atau antidepresan. Ya, jadi tidak aneh kalau misalnya efek samping dari pil KB itu biasanya tekanan darahnya tinggi atau jadi hipertensi. Ya, karena ada faktor di sini yang menyebabkan itu. Pencegahan hipertensi yang pertama adalah bagi penderita obesitas menurunkan berat badan karena dapat menurunkan juga tekanan darah. Yang kedua adalah diet garam dan lemak, tidak merokok, minum kopi dan minuman beralkohol, istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Pengobatan hipertensi ada 4 tahap. Yang pertama adalah satu obat diuretik diazid atau penyekat beta dengan dosis kecil kemudian dinaikkan. Jadi tidak boleh langsung ya, harus bertahap. Yang tahap kedua adalah dengan kombinasi 2 obat diuretik tiazid dan penyekat alfa atau penyekat beta. Yang ketiga adalah diuretik tiazid dan penyekat beta dan vasodilator. Yang keempat adalah kombinasi 4 obat diuretik tiazid, penyekat beta vasodilator atau guanetidin dan penghambat AC. Penggolongan obat hipertensi itu ada 7. Yang pertama adalah zat penekan SSP atau susunan saraf pusat, reserpin dan metildopa. Zat penekan sistem adrenergik perifer atau beta blocker adalah propanolol. Zat penekan sistem adrenergik perifer alpha blocker adalah prazosin, tetrazosin, dexazosin, dan ventolamin. Zat diuresis atau diuretik ya praktis diberikan dalam bentuk long acting ya, jadi efeknya lama ya, dan dosis tunggal misalnya 1 kali sehari. Misalnya adalah kortalidon. Zat vasodilator misalnya hidralazin, minoxidil, sodium nitroprusid, diazoxid. Zat antagonis kalsium misalnya nifedipin. Zat inhibitor AC adalah antagonis angiotensin, losartan, valsartan, dan kandersatan. Penggunaannya, antihipertensi bekerja lambat sehingga terlihat setelah beberapa hari dan efeknya maksimal terjadi beberapa minggu. Jadi tidak bisa langsung efeknya karena bertahap. T setengah 2-5 jam. T setengah itu adalah dimana waktu yang dibutuhkan untuk obat menjadi setengah dari kadar awalnya yang ada dalam darah dan bertahan 20 jam. Kombinasi antara obat-obat tersebut menghasilkan kompotensiasi. Potensiasi ini adalah efek menjadi lebih besar daripada obatnya tersendiri. Dengan demikian dosis dapat diturunkan dan efek samping lebih ringan. Sebaiknya diminum pagi hari karena tekanan darah pada saat pagi hari. Perhentian pengobatan sebaiknya berangsur agar tidak terjadi penurunan drastis. Efek samping dari anti hipertensi ini adalah batuk, sakit kepala, mual, muntah, diare atau konstipasi. Konstipasi itu gangguan pada sistem pencernaan, gugup, ruam kulit, lelah, lemah, mengantuk, dan kurang bertenaga. Berat badan turun drastis atau naik signifikan secara tiba-tiba. Oke, sampai sini materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.